Ini bahas soal aja, Kak. Bahas soal lagi sini. Ya, Iya, yang pertama soalnya kan ada linknya ya, s.id Valdo ya. iya, Nah di situ volumenya dimatiin aja. udah. Udah ya. Yang pertama slideshow. Oke. Silakan dibaca soal nomor satu. Partikel gas ideal memiliki sifat antara lain. Ya. Terus pernyataan yang benar adalah Oke, jadi gas ideal itu partikelnya banyak ya. Karena kecil nggak kelihatan, yang pasti dia akan selalu bergerak. Kemudian antar partikel tidak tarik-menarik. Ini logikanya sederhana. Kalau dia tarik-menarik, ngumpul dong berarti. Ya. Kemudian bertumbukan lenting sempurna. Jadi kalau dia menabrak dinding, maka kelajuannya tetap. Jadi tetap bergerak. oh, Jadi nggak ada ketika nabrak dinding nempel. Ada oksigen, ya kan nabrak TV, dia mantul, tetap bergerak. Sehingga oksigen tetap bisa kita hirup gitu. Tidak mengikuti hukum Newton, nih salah ya. Jadi harusnya mengikuti hukum mm, Newton. Jadi jawabannya mana? betul. Oke, jawabannya A, satu, 2, dan 3. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Ada ya. Oke, kita lanjut. Kameranya nggak keluar ya? Sip. Situ video saya keluar nggak? Oke, biar ada videonya. Kemudian berikutnya soal hmm, soal 2 ya. Ini ada pembahasannya juga kan? Ada pembahasan. Silakan dibaca soal 2. Gas oksigen yang bermassa 32 gram adalah Oke, jumlah molekul itu berarti adalah N. Ya, N ini dapat dicari dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu adalah Na. Jadi Na ini 6,02 kali 10 pangkat 23. itu udah rumus cetaknya, Kak. Udah, rumus tetap partikel. Jadi Hmm. sama seperti satu lusin isinya berapa? 12. Nah, kalau satu mol isinya berapa? 6 triliun triliun. Ini dia. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jumlah mol dapat dicari dengan massa dibagi massa relatif. M per mr. Ya, Na-nya udah ada di atas ya. Nah, karena massanya 32 gram, mr adalah 32 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. MR-nya itu dari yang gas ini. Oksigen. Oksigen. Iya, Hmm. ya Jadi jadi dia mr relatif. M sama MR-nya berarti sama. Sama. Khusus oksigen. Ya, jadi kalau oksigennya ada berapa? Ya ada 6,02 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau Kirana menghirup separuhnya, ya berarti saya dapat sisanya. Hmm. Gitu. Ya. Oke. Ntar ini ada di YouTube ya. Saidan. Oke, berikutnya. Silakan dibaca soal 3. Terdapat 2 liter gas pada suhu 27 derajat Celcius Ya. dan bertekanan 2 atm. Jika Hmm. gas mengalami proses isokorik sehingga tekanannya menjadi 4 atm, maka suhu gas menjadi Oke. Jadi dalam sini ada gas ya. Gambarnya kelihatan nggak? Nah, gas ini memiliki volume berarti V1 ya. 2 liter. Suhunya 27. Nah, ini harus dijadikan Kelvin. Jadi ditambah berapa? 273 sama dengan 300 K. Kemudian tekanannya adalah 2 atm gitu. Nah, kemudian gas ini mengalami proses isokorik. Jadi gasnya ini mengalami proses isokorik itu adalah proses yang berlangsung pada suhu pada volume tetap. Jadi volumenya nggak berubah ya. Jadi V2-nya ya tetap 2 liter. Tekanannya itu adalah 4 atm. Yang ditanya apa? suhu gas. Suhu gas. Jadi yang ditanya adalah T2. Gitu.
Jadi rumusnya nanti karena volumenya tetap, ya kan nanti hanya dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur saja. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, P1-nya berapa? Dua ya. P1 V1-nya 2. 2 liter. T1-nya 300. P2-nya 4. V2-nya 2. T2-nya dicari. Nah, gitu kira-kira. Nah, dari sini kita dapat 2 coret ya. Atau 2 kali 2 kan 4. Habis. Ya udah kali silang. T2-nya pindah ke kiri. 300-nya dikali 2. Jadi berapa? 600 K. Jawabannya apa? 600 K. Ingat, ini Celcius. Untuk mengubah ke Celcius berarti 600 kurang 273. Jadi hasilnya, sorry, ini 600-nya Kelvin. Jawabannya kan dalam Celcius semua, maka dirubah, harus dikurang 273. Supaya jadi derajat Celcius. Nah, cek, gitu. Berarti kalau dari Celcius itu ditambah Ditambah, Kelvin. betul. Mau dari Celsius dikurang Kelvin. Ya, betul. Jadi kalau ada T1 27 derajat Celcius, mau jadi Kelvin, tambah saja 273. Jadi hasilnya 300 K. Gitu. Tapi kalau dari Kelvin ke Celcius, maka cukup dikurang kan? Kurang dari 327. Nanti di YouTube ada suara Bapak. Hmm? Di YouTube ada suara Bapak. Ada suaranya? Nih, Oke. ada suaranya. Gitu. Soal 4, silakan dibaca. Suatu bebas di ruang dengan volume P1 pada suhu T1 dan tekanan P1. Ya. Jika suhu gas di 3 P1 dan tekanan di 5 per 3 P1, maka perbandingan volume gas akhir dengan volume gas awal adalah. Oke, rumusnya apa tadi? Oh, ini yang tadi. Yang tadi ya sama. Jadi PV per T. Jadi pada kondisi satu kan ada volume pertama, temperatur pertama ya tinggal kasih aja. Kalau ada yang berubah ya berarti nanti besaran lain juga bisa berubah. Nah gitu. Nah, P2-nya dapat dari mana? Nah, tekanan menjadi 5/3 P1. Artinya apa nih? Jadi P2 sama dengan 5/3 P1. Ganti ke sini, masukin. Gitu. V1 5/3 P1. V2-nya bagaimana? Nggak tahu. T-nya, nah suhu gas menjadi kan 31. Nah ini adalah T2. Masukin T2-nya ke bawah. 3 T1. Nah ini kita sederhanakan. T1 habis. P1 habis. Nah, yang ditanyakan perbandingan volume gas ya. Akhir dan awal. Yang akhir mana? V2 atau V1? V2. Maka yang kita cari sebenarnya adalah V2 per V1. Bisa dipahami nih? Ya. Nah, dari sini kita dapat P1 T1 kan habis. Berarti tinggal V1 dong. 5/3 dibagi 3. Jadi berapa? 5/3 bagi 3. Berapa tuh? Itu kalau 5/3 dikali 3. Ya, naik oksigen. Iya, tiganya naik. Gitu. Ya. Berarti Nah, jadi ini tadi saya tulisin masih ada V2 ya. Nah, kalau tiganya di bawah kan jadi kayak 3/1 ya.
Jadi V1 sama dengan 5/3 kali dibalik sepertiga V2. Jadi berapa nih? 5. 5 kali 1, 5. 3 kali 3, 9 V2. Iya kan 3 kali 3. Yang ditanya apa tadi? V2 per V1 kan? Ya V1 tinggal pindah aja. V2-nya di atas. V1 tadinya kan di kiri. Pindah jadi di bawah. 9 pindah ke kiri. Jadi di atas. 5-nya pindah ke bawah. Gitu. Oh ini harusnya bukan V2 per V2 ya. Tapi V2 per V1. Ini harusnya V1 nih. Gitu. Jadi V2 per V1 9 per 5 atau 9 banding 5. Ada pertanyaan nggak? Kalau bedanya ini sama soal yang tadi, Hmm. Soal yang tadi sama aja karena dia apa? Hmm, nih soal sebelumnya ya. Sama aja rumusnya. Gitu. cuma beda yang ditanya aja. Iya, yang ditanyanya beda. Ini kan sama kan? Rumusnya ini kan? Iya. Nah, gitu. Oh, Tuh kan sama, ya kan? Kalau ini kan rumusnya yang ini ya. hmm. Ini yang ditanya perbandingan. Iya. Kalau yang ini juga sama ya. Nanti bisa dicari. Tuh, sama. Ini ada pembahasannya. Nanti bisa dicari. Ini juga sama. Ada pertanyaan nggak? Harusnya Enggak ya. Harusnya nggak ada. Atau penasaran mau nyoba? Oke. Silakan nomor 5 dibaca. tabung berisi gas berisi 127 derajat Celcius. Tabung mempunyai lubang yang dapat memungkinkan gas keluar dari tabung. Jika tabung dipanaskan sehingga mencapai suhu 727 derajat Celcius, banyaknya gas yang tersisa dalam tabung. Benar. Ya, jadi semua temperatur harus dirubah ke Kelvin ya. Jadi harus ditambah berapa tadi? 273. Hasilnya berapa nih? 1000 K. Nah, kalau dari rumus tadi, PV per T, ya kan? PV per T sama dengan PV per T. Gitu. Nah, kalau di sini kan sebenarnya volumenya tetap ya. Volume tetap juga tekanan tetap. Tapi nanti ada pengaruh dari jumlah partikel. Karena di sini gasnya kan bisa berkurang ya. Tuh. Kayak itu partikel. Iya, misalnya nih gas nih. Ini ada partikel gas. Nah, partikel gas ini bisa keluar, tuh ya, bisa keluar. Maka nanti jumlah partikel gas itu akan dipengaruhi oleh temperatur. Hmm. Coba kalau gas dipanaskan, volumenya bertambah atau berkurang? Ya, benda kalau dipanaskan dia akan memuai. Jadi akan menyebar. Maka kalau dipanaskan gas ini akan keluar. Jadi jumlah partikel gas ya itu akan berbanding terbalik dengan temperatur ya. Nah, jadi di sini kita tinggal permasalahannya di sini kan misalnya ada T1, di sini ada T2. Jadi tinggal dibalik saja gitu ya. Jadi kalau ada T1 per T2, misalkan di sini eh jumlahnya N, maka di sini jadi N2 per N1. T1-nya berapa? 400. T2-nya berapa? Tapi 1000. Ini ada N2 ini per N1. Nah, N2 ini adalah banyak gas yang tersisa. Maka N1-nya pindah ke kiri, jadi 4. Ini kita perkecil dulu aja ya. Coret bagi 202, ini coret bagi 200.
5. Hmm. Jadi ini hasilnya 4 tadi. 2/5 N1 sama dengan N2. Mana yang lebih besar, N2 atau N1? Hmm. Satu. N1 gitu. Karena N2-nya cuma 2/5 bagian. Berarti kalau 2/5 bagian, berapa persen? Ya tinggal kaliin aja 100% gitu kan. 2/5 N1 kali 100%. 2 kali 100 berapa? 200. Ini harusnya persen ya. 200 bagi 5, Hmm. Berapa, Pak? 40%. Gitu. Jadi 40%. Dua sama M1 ini permisalan. Jumlah. Hmm. Jumlah gas. Bisa jumlah, bisa juga diganti dengan massa, boleh gitu. Jadi karena di sini nggak ada garis Mm-mm. mati, makanya dihilangin. Iya, karena nilainya tetap. Oke. Sebenarnya nggak dihilangkan juga, tapi karena nilainya tetap. Kenapa kok tetap? Kan volume tabungnya tetap. Hmm. Nah, kenapa tekanannya tetap? Hmm. Karena ini bisa keluar, ada lubang. Hmm. Gitu. Jadi kalau nggak ada lubang, misalnya tertutup rapat, tekanannya bisa berubah. Hmm. Gitu. Makanya kalau kita lagi di dalam mobil, di parkir siang hari misalkan, atau mungkin di parkir lama, itu usahakan, Benar. kenapa jendela dibuka? Di ini gasnya. Oke, gasnya Oke. bisa keluar. Jadi tekanannya tetap. Itu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Lanjut, Hmm. istirahat dulu. Lanjut. Ini nomor 6 juga sama. Bisa dipelajari. Nomor 7 silakan. Ya, konstanta Boltzmann Kelvin ya. Kak. Kak, Kak, 1,8 kali 10 pangkat minus 3 Joule per Hmm. Kelvin. Maka energi kinetik sebuah atom gas helium pada suhu 27 derajat Celcius adalah Oke, jadi sifat gas ideal itu partikelnya kecil ya. Misalnya ini ada partikel helium. Helium itu, apakah dia diam partikelnya? Kenapa? Tahu dari mana kok enggak? Kalau dia enggak berarti ngapain? Muter-muter. tersebar. Hmm. Kalau udah tersebar, dia diam saja atau gimana? Hmm. Maka dia selalu Tergerak. bergerak. Gitu. Ya, di sana banyak oksigen. Ya kita di sini aja. Nanti oksigennya juga ke sini lagi. Gitu. Jadi kalau kita mau cari udara untuk bernafas ya nggak perlu kemana-mana, diam aja sini. Kecuali semuanya tertutup rapat. Nah itu berbeda nanti, ya. Nah termasuk tadi kalau kita lagi di kendaraan ditutup rapat, ya oksigennya bisa kehirup kita semua bisa habis, maka harus dibuka. Gitu. Tapi kalau dalam perjalanan ya masih cukup lah oksigennya. Ya kadang kita berhenti sebentar buka pintu, nah udah masuk lagi oksigen itu otomatis karena dia bergerak. Nah, bergerak berarti dia punya energi apa kalau bergerak? Kinetik. Rumusnya apa energi kinetik? Lalu Setengah M V kuadrat. Atau kalau dalam gas ini 3/2 kT. 3/2 K-nya konstanta Boltzmann di atas 1,38 kali 10 pangkat min 23. Temperaturnya berapa? Jadiin Kelvin. 27 tambah 273. Berapa tuh? 300. Ya, kira gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? 3/2 itu dari mana? 3/2. Oke. Dari rumah. Ini kan dari 1/2. Partikel ini geraknya kemana? Kita nggak tahu apakah geraknya ke kanan, ke bawah, ke kiri.
Mm-mm. Jadi partikel gas itu punya 3 derajat kebebasan. Maju mundur, kiri kanan, atas bawah. Jadi total ada 3. Tiga. Itu karena ini secara sederhana dia gas apa ini? Gasnya monoatomik, cuma satu partikel sendiri. Gitu. Beda dengan oksigen misalnya. Kalau oksigen dia ini adalah gas diatomik. Jadi oksigennya itu ada dua, misalnya oksigen itu O ya. Nah, ini Dua. O2 kan. Jadi O-nya itu ada dua bergandengan. Kemana-mana berdua aja gitu. Apakah dia tetap 3/2? Ya kalau temperaturnya rendah, iya, jalan berdua. Tapi kalau temperaturnya sudah tinggi, pergerakannya sudah beda gitu. Kadang oksigen yang satu ada di depan, oksigen yang dua ada di belakang. Jadi dia muter. Nah, itu tambah gerakan lagi. Jadi kalau temperatur lebih tinggi, dia bisa jadi tidak 3/2 lagi, tapi lima Mm-mm. per dua. Karena muter. Jadi derajat kebebasannya bertambah. Ya kan? Kalau kita jalan berdua kan kadang di depan, kadang di belakang gitu. Jadi muter. Ya, ini tinggal dikali saja. Jawabannya berapa? Tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom komentar nanti dapat hadiah dari Kirana. Ya, kira-kira jawabannya A, B, C, D, dan E. Ini kan tinggal dikali aja ya. Kali. Iya. Terus duanya nanti dibagi hasil ketemu. Iya, kan nih mudah saya 3/2, 1,5 ya kan? 1,5 kali 3, 4,5 kan? Tinggal kaliin aja, 138 dikali berapa? 45. Nah, cari yang sesuai angkanya. Gitu. Tuh, udah dibantuin. Bisa dong nyari jawabannya. Tulis ya di kolom komentar. Ganti soal. Gas hidrogen bergerak dengan kecepatan 234 mPa Yes. pada suhu 27 derajat Celcius. Hmm. Bila suhu gas ditingkatkan menjadi 927 derajat Celcius, maka kecepatan gas menjadi Oke. 27 ini jadiin Kelvin ya. ya, Jadi berapa ya? ya, 300. T2-nya 927. tambah 273. Jadi berapa nih? 1000. Rumusnya apa tadi? Energi kinetik? Ada dua ya. Ini tiga per duanya juga ikut. Ikut. 3/2 K T. Ini V1, di sini T1. Loh kan T-nya berubah. Ya udah, V-nya ganti. Oke, jadi secara sederhana ini kan bisa dicoret ya. Habis dong. 3/2-nya habis ya. Jadi V1 kuadrat sebanding dengan T1. V1 berapa? 234 kuadrat. V2-nya belum tahu kan? T1 berapa? T2 diperkecil. Nolnya coret. 3/12, 1/4. Bagaimana menghilangkan kuadrat? Di akar. Akar 1/4 berapa? Akar 4. Ah, 1/2. Gitu. Ya. Jadi 1/2 ini adalah nilai 234 per V2 sama dengan 1/2. Jadi ini bukan nilai ini ya. Ini 1/2. Jadi kalau kita udah pakai 1/2 maka kuadratnya hilang. Maka V2-nya berapa? Kali silang kan? 234 kali 2, V2-nya dikali 1.
Berarti berapa nih V2? 6, 6. 2 kali 2 4 ya. 4, 6, 8. Jawabannya mana? C. C. Begitu. Jadi, mm-mm, mm-mm. Ada pertanyaan nggak? Di ulangan besok kayak gini. Mungkin kali. Karena ini kan kisi-kisi ya, jadi model soalnya kira-kira kayak gini. Gitu. Jadi variasinya cukup disesuaikan lah. Gitu. Nah ini tadi energi kinetik tergantung dengan suhu ya. 3/2 kT. Jadi kalau suhunya naik 2 kali, maka energi kinetik juga 2 kali. 2 kali, maka energi kinetik juga naik Ya, 2 kali. Nah, energi kinetiknya kan naik 5 kali. Berarti temperaturnya naik berapa kali? 5 kali. Tapi jangan 5 kali 27. Salah. 5 kali, kali berapa? Suhunya harus dalam Kelvin. iya. 300. Berarti jawabannya adalah iya, 1500. Nah, 1500-nya juga bukan E. Karena 1500-nya Kelvin. Jadi harus dirubah ke Celsius. Kalau diubah ke Celsius jawabannya D. Ya, ada pertanyaan nggak? Satu nomor lagi kita sholat asar ya. Nanti kamu kesini lagi. Salah satu gas ideal memiliki energi dalam U pada suhu sekitar 27 derajat Celcius. Besar kenaikan energi dalamnya jika suhu gas dinaikkan menjadi 87 derajat Celcius Ya. adalah Ini juga sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau di sini kan istilahnya energi kinetik ya. U. Apa bedanya sama energi dalam? Kita tahu gas ini terdiri dari banyak partikel ya. Nah, satu partikel itu punya energi apa? Punya energi kinetik. Nah, kalau ada banyak, maka energi kinetiknya di total. Nah, itu nanti istilahnya menjadi energi dalam. Nah, ini kita simbolkan sebagai di sini ada U. Ada pertanyaan nggak? Tadi ini kalau kayak tadi kan pasti Ah, dinaikin saja, dicari selisihnya. Gitu. Contoh, misalkan suhunya berapa nih? 27 ya. Berarti T1 jadiin Kelvin berapa? Harus dalam berapa? tiga, 'Terus yang T2-nya tiga, 87 tambah 273. 360. Nah, ini berapa nih kenaikan energinya? Gitu kan? 60 ya. Kalau 300 itu aja setara dengan U. Jadi kalau dia bertambah 60 Kelvin berarti energinya bertambah atau berkurang? Bertambah berapa? Kalau 300 itu sama dengan U. Kalau 60 berapa? Cari aja 300 per 60 sama dengan U per katakanlah X. X-nya berapa? Ketukeran 60 U kali silang ya per 300. Berapa tuh? oh, Seperlima U. ini tuh 300 kali X. Iya. Terus habis itu 300 pindahin ke bawah. Mm-mm. Terus habis itu dikecilin. Iya. Tapi nggak ada jawabannya, Kak. 105 U. Seperlima ya. Seperlima itu berapa? 0,2. Tuh. Gitu. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Yang mau dilanjutkan nanti tulis saja di komentar ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nanti kita lihat kalau ada 50 orang bilang lanjut, nanti saya bikin videonya lagi. Ya, terima kasih.
Stop share, stop recording.